Baik, untuk materi hari ini kita akan membuat sebuah spanduk yang bertemakan penerimaan peserta didik baru di sekolah kita. Nah, jadi ukuran spanduk ini berukuran 3 meter kali 90. Nah, jadi sebelum kalian melakukan desain di CorelDRAW, jadi kita memerlukan bahan-bahan. Jadi beberapa bahan yang perlu kalian siapkan itu adalah logo kita, jadi logo sekolah kita. Setelah itu ada foto, beberapa foto dan gambar. Dan setelah itu ada gambar icon seperti YouTube, Instagram, dan web. Nah, jadi untuk foto dan gambarnya untuk latihan kalian bisa download di Google. Jadi dengan keyword siswa SMK kalian ketik di Google. Setelah itu kalian pilih fotonya. Setelah itu kalau kalian sudah pilih, kalian pilih klik kanan. Setelah itu kalian simpan dengan cara pilih simpan gambar sebagai. Nah, nanti kalian pilih tempat untuk menyimpan gambarnya. Kalau di sini saya pilih picture. Setelah itu kita buatkan sebuah folder dengan cara klik kanan folder. Nah, setelah itu kalian beri nama bahan gitu ya. Nah, di sini saya sudah buat bahan. Nanti kalian klik 2 kali folder bahannya. Setelah itu tinggal kalian simpan, tekan shift ya. Nah, nanti setelah gambarnya itu sudah terdownload ya, jadi nanti kalian bisa cari di folder tempat kalian simpan. Dan selain gambar siswa SMK ini, kalian harus download icon juga ya. Jadi keywordnya itu pilih aja icon web gitu aja dulu. Setelah itu nanti akan muncul beberapa icon seperti ini. Kalian pilih yang cocok. Sama untuk cara menyimpan, kalian pilih klik kanan, pilih simpan gambar sebagai. Setelah itu tinggal kalian arahkan ke folder kalian. Nah, setelah itu kalian juga download icon SMK bisa, supaya nanti kita tujuannya untuk mengisi beberapa space yang kosong pada desain spanduk kita. Nah, jadi itu beberapa bahan yang harus kalian siapkan. Nah, jadi untuk logo, bisa kalian ambil di PC Guru. Jadi silahkan kalian akses di network dengan keyword PC Guru. Nanti kalian ambil di sana di folder logo. Nah, setelah itu hal yang pertama harus kita lakukan untuk mendesain ini, kita harus menyiapkan settingan dari workspace kita di Corel ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan itu kalian menyetingnya dengan cara file new. Kita membuka lembar baru. Nah, yang pertama kalian berikan namanya, nama project kita itu spanduk SPMB ya. Nah, setelah itu kita ubah milimeter ini menjadi sentimeter supaya memudahkan kita. Nah, setelah itu kita akan membuat spanduk berukuran 3 meter kali 90 cm. Berarti kita weightnya kita ubah menjadi 300 cm. Setelah itu tingginya 90 cm. Nah, setelah itu untuk rendering resolutionnya, untuk latihan kita bisa gunakan 100 terlebih dahulu. Nah, setelah itu kalau sudah semuanya seperti yang sudah kita inginkan, kita klik OK. Nah, ini adalah ukuran dari workspace dari spanduk yang akan kita buat, yaitu ukuran 300 cm kali 90 cm atau 3 meter kali 90. Nah, hal yang pertama harus kita lakukan itu kita akan membuat objek rectangle atau objek kotak untuk membantu kita nanti memasukkan objek lain supaya menyesuaikan dengan ukuran dari spanduknya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik 2 kali dari rectangle tool atau kotak ini ya, tool kotak. Nah, secara otomatis nanti objek itu akan membentuk kotak menyesuaikan dengan
dengan workspace kita ya, dengan ukuran yang sama, yaitu ukuran 300 kali 90 meter. Jadi caranya tadi adalah klik kiri 2 kali secara cepat ya. Nah, setelah itu kita ubah tools kita menjadi pick tool. Nah, setelah itu kita ubah dulu rectangle tool ini menjadi curve anak-anak. Maaf, jadi rectangle ya. Jadi kita ubah rectangle ini menjadi curve. Jadi kita klik kanan pada objek rectangle. Setelah itu kita pilih convert to curve ya. Nah, ini sudah menjadi curve. Nah, sekarang kita buat desain yang pertama terlebih dahulu. Kita bisa copy objek ini. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kalian melakukan paste itu di luar workspace ini ya. Klik kanan, setelah itu paste. Nah, setelah itu kita perkecil ke kanan. Nah, kita sudah mendapatkan 2 objek. Jadi sekarang objek ini kita akan ubah dengan cara mengklik shift tool. Nah, setelah itu kita tambahkan titik di bagian sini ya. Kita tambahkan titik dengan cara klik kiri 2 kali. Nah, setelah itu titik yang di sebelah kiri kita blok. Nah, setelah itu kalian tekan delete untuk menghapus titiknya. Nah, maka jadi objeknya itu jadi seperti ini. Nah, kita berikan warna di sini warna kuning ya. Nah, kita klik lagi, pilih pick tool. Nah, jadi di sini dia sudah berwarna kuning, tapi di sini ada garis hitam ya. Jadi caranya untuk menghilangkan garis hitam ini namanya outline ya. Jadi caranya itu adalah silakan diklik dulu objeknya yang warna kuning. Setelah itu di bagian pojok kanan atas itu ada, di bagian palet warna ada tanda putih yang berisi tanda silang. Nah, di sini di pojok kiri juga ada tanda putih dan ada tanda silangnya. Itu jadi untuk menghapus garis ini atau outline ini, kalian bisa klik salah satu ini ya, yang ada di pojok kiri atau yang ada di pojok kanan atas dengan cara klik kanan di bagian mouse kalian ya. Jadi klik kanan, maka secara otomatis dia menghapus outline-nya. Nah, setelah itu kita lanjut untuk mendesain. Setelah itu kita copy objek ini ya. Jadi kita copy seperti biasa, diklik dulu objeknya. Setelah itu kita pilih copy. Setelah itu kita paste di luar di sini ya. Nah, paste di luar. Nah, di sini objeknya sudah tercopy. Kita ubah dulu warnanya. Nah, setelah itu kita balikkan dengan cara kita memilih mirror horizontal. Nah, seperti itu ya. Nah, mirror horizontal kita pilih sesuaikan seperti ini ya. Jadi kalian bisa pilih mirror horizontal dan mirror vertikal untuk menyesuaikan objek kalian. Nah, kita pilih seperti ini ya. Nah, setelah itu saya maunya ini objek yang warna ungu itu ada di bawah dari objek warna kuning. Nah, caranya itu memindahkan objek ungu ini menjadi di bawahnya warna kuning. Itu caranya itu kita pilih objeknya. Setelah itu klik kanan, pilih order. Nah, kita pilih yang back one ya. Kalau kalian ingin menggunakan keyboard, kalian tekan dulu kontrol pada keyboard. Setelah itu pilih back down atau PGDN ya. Jadi silakan pilih back one. Nah, jadi secara otomatis dia itu akan yang tadinya di atas, dia akan berpindah ke bagian bawah objek lain. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah garis ya. Jadi kita akan memberikan garis dengan cara di sini kita pilih two point tools ya. Jadi kalian boleh untuk membuat garis ini, kalian boleh memilih beberapa tools yang mungkin yang mana saja yang nyaman kalian pakai ya. Jadi saya di sini pilih point tools. Nah, sesuaikan dengan garis ini ya. Jadi kita buat seperti ini dulu. Klik kiri tahan kalau kalian menggunakan two point tools. Setelah itu kita sesuaikan dengan
objek yang di atasnya. Nah, kalau sudah, setelah itu kita pindahkan lagi tools kita ke Pick Tools. Setelah itu kita copy garis ini ya, jadi kita klik kanan copy. Nah, setelah itu kita paste. Nah, setelah itu kalau sudah kalian paste, kalian pindahkan satu garisnya di sini. Nah, jadi kita akan membuat garis di sini. Nah, sekarang kalau sudah, kalian select kedua garis ini dengan cara tekan shift pada keyboard. Setelah itu klik objek pertama, setelah itu klik objek kedua. Nah, setelah itu kalau pilih efek, kita pilih blend. Nah, nanti di sini kita ubah ukuran 20 ini menjadi 24. Kita pilih apply. Nah, maka jadinya seperti ini anak-anak. Nah, sekarang untuk mempermudah pekerjaan kita pindahkan dulu seperti ini. Nah, karena ini garisnya itu terlalu tipis, kita ubah dulu dengan cara memisahkan garis-garis ini ya. Jadi kita pilih klik kanan, pilih break apart. Nah, setelah itu kita klik satu garis ini. Nah, setelah itu kita ubah ukurannya di bagian sini ya. Nah, kita pilih 3 mungkin, atau kalau terlalu besar kita pilih 2,5. Oke. Nah, setelah itu kita klik garisnya. Setelah itu kita ubah dulu warnanya, terserah kalian mau pilih warna apa. Jadi karena ini dia berbentuk garis, jadi kalian untuk merubah warnanya itu menggunakan klik kanan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa memasukkan garis ini ke objek yang warna ungu dengan cara klik kanan, pilih power clip inside. Nah, nanti dia kursornya akan berubah menjadi hitam. Kita masukkan ke warna ungu. Jadi mouse kalian itu arahkan ke warna ungu, setelah itu klik kiri. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini anak-anak ya. Jadi sekarang kita tinggal mengaturnya dengan cara klik dulu objek warna ungu, setelah itu kita klik kanan, pilih edit power clip inside ya. Nah, setelah itu akan seperti ini. Kalian tinggal atur di bagian putih ini ya. Jadi klik dulu objek ini, setelah itu kalian atur. Nah, kalau sudah kalian klik kanan lagi. Untuk mengakhiri, kalian pilih finish edit power clip. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, itu untuk cara membuat ini ya. Nah, kita hapus dulu yang ini. Untuk garis bantu tadi kita bisa hapus. Nah, sekarang kita membuat gradasi seperti bayangan. Jadi kita buat dulu kotak. Nah, setelah itu kita warnai dulu ini berwarna hitam. Nah, setelah itu kita buat ini sedikit transparan ya, dengan cara memilih icon transparan yang ada ini, transparansi tools ya. Klik transparansi tools. Nah, arahkan mouse kalian di bagian atas ini. Setelah itu klik kiri tahan, bawa ke bawah. Nah, klik kiri tahan, bawa ke bawah. Nah, akan menghasilkan sedikit transparan di bagian bawah, dan di atasnya itu tetap. Nah, setelah itu kalau kalian sudah mendapatkan objek setengah transparan ini, kita bisa kembali ke Pick Tool. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan ya dengan objek ini ya. Oke. Nah, kita pilih power clip insert, kita masukkan ke sini ya. Nah,
Kalau sudah, kita edit lagi di bagian yang warna ungu, kita pilih edit power clip inside. Setelah itu kita sesuaikan kalau sudah selesai, kita pilih klik kanan lagi, pilih finishing editing. Nah, akan ada gradasi sedikit warna hitam ya, jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita buat jadi seperti contoh spanduk yang tadi. Setelah ini kita buat garis ini dulu ya. Nah, kita lanjut. Caranya untuk buat itu, kita buat rectangle tools. Kita buat ukurannya di sini menjadi 5 ya. 5. Setelah itu di sini mungkin ukurannya kita pakai 100 untuk lebarnya. Jadi kita menggunakan lebarnya itu 100, setelah itu tingginya itu 5 cm. Nah, setelah itu pilih shape tool, kita ubah dulu. Kita pilih klik kiri titik yang ada di pojok kanan, pojok kiri atas. Setelah itu kita tarik ke kanan. Nah, akan menghasilkan di pojoknya itu sedikit melingkar. Setelah itu kita ubah warnanya menjadi kuning. Nah, kalau kita mengubah warna objeknya itu bisa kalian menggunakan klik kiri ya. Nah, setelah itu kita hapus dulu outline-nya atau garis warna hitamnya dengan cara klik kanan untuk menghapus garisnya. Nah, kita sudah mendapatkan objek seperti ini. Setelah itu kalian tinggal kembali ke pick tool. Setelah itu kita pilih objek ini, kita copy. Nah, setelah itu kita paste lagi di luar. Sudah mendapatkan 2 objek, kita bisa perkecil objek yang ini. Nah, setelah itu kalian geser ke sebelah kiri ya. Nah, setelah itu kalian blok 2 objek ini dengan cara dari luar ya, dari luar workspace ini kalian blok. Setelah itu kalian pilih klik kanan, setelah itu kita group. Nah, jadi nanti jangan kalian sampai mengeblok objek yang ada di dalam ini di bagian desain ya. Kalau kalian blok di sini, nanti objek ini akan tergeser. Nah, kalau objek ini sudah tergeser, bisa kalian menggunakan undo ya. Jadi klik undo, atau kalau di keyboard kalian pencet Ctrl Z ya. Nah, lanjut, kita objek ini kita copy lagi. Biasakan menggunakan keyboard ya. Kalau di keyboard kita menggunakan Ctrl, setelah itu C. Nah, setelah itu untuk pastenya itu kita menggunakan di keyboard itu adalah Ctrl plus V ya. Ctrl plus V. Nah, kalau sudah kalian geser ke atas, kita buat 4. Nah, setelah itu kita paste lagi, kita geser lagi. Nah, setelah itu kita butuhkan 4 ya, jadi kita buat 4. Nah, setelah itu kita ubah beberapa objek ini ya, jadi kita sesuaikan saja. Yang ini kita ungroup terlebih dahulu, setelah itu kita geser seperti ini. Kita mungkin taruh di sebelah sini ya. Oke, sebelah sini. Nah, setelah itu kita ambil yang ini, kita geser sini, kita ungroup. Oke, kita sedikit geser sini. Oke, setelah itu kita mungkin kita ungroup juga yang ini. Oke, kita perkecil. Oke, ini kurang presisi ya.
kita ubah warnanya. Contohnya ini kita ubah menjadi warna ungu. Jadi ini kalian bisa sesuaikan bentuknya sesuai dengan keinginan kalian ya. Kita ubah jadi warna biru. Oke, kita mungkin ini tambahkan lagi. Mungkin kuningnya ini kita bisa ungroup juga dulu untuk menyesuaikan. Oke, seperti itu. Oke, kita sudah buat di sini. Mungkin ini saya hapus ya. Oke, kalau sudah seperti biasa kita lakukan blok ya. Jadi ingat kalian harus ngeblok itu klik di luar dari kotak ini ya. Di luarnya klik kiri tahan, setelah itu di blok. Nah, kalau sudah kita ini kita grup, jadi kita satukan. Nah, kalau sudah, sekarang kita sudah mendapatkan objek ini, kita geser. Nah, setelah itu kita akan taruh di sebelah sini, miring ya. Jadi caranya itu dari titik-titiknya ini kita klik objeknya lagi sekali. Nah, akan berubah seperti ini. Kita miringkan sesuaikan dengan desain kalian. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, untuk memindahkannya kalian klik dulu di luar. Nah, setelah itu klik lagi objeknya, kita pindahkan ke sini. Nah, setelah itu kita bisa sesuaikan dulu. Oke. Nah, jadi kita mendapatkan desain seperti ini. Nah, setelah itu kita juga bisa copy, kita taruh di sebelah kiri atas. Jadi kita copy, setelah itu Ctrl C, setelah itu kita Ctrl V atau copy paste ya. Di sini kita paste. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan objek seperti ini. Kita taruh di sebelah sini. Sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, oke. Jadi karena ini objeknya itu melewati garis, jadi kita bisa memasukkan objek yang kedua ini ke objek yang pertama dengan cara klik objeknya, setelah itu pilih power clip inside, setelah itu kita masukkan ke objek pertama yang ada di bawah. Nah, nanti dia akan masuk ke dalam objek yang pertama. Nah, jadi kita edit lagi. Caranya klik kanan, kita pilih edit power clip. Nah, setelah itu kita sesuaikan lagi, kita bisa menyesuaikan lagi. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa lakukan finish, klik kanan pada objek, setelah itu kita finish editing. Nah, ini desain yang sudah kita buat. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan pernak-pernik ya. Jadi kita tambahkan lagi di sini ada segitiganya. Kita pilih polygon tool, setelah itu kalian klik kiri tahan ya, sama seperti membuat rectangle tadi. Nah, jadi untuk menyesuaikannya supaya tidak gepeng gitu ya, kalian bisa sambil menekan kontrol. Nah, jadinya dia selalu presisi. Nah, setelah itu lepas klik kirinya. Nah, jadi kita ubah dari yang segi 6 ini, segi 5 ini menjadi 3 ya, jadi segitiga. Nah, kalau sudah, kita berikan warna putih, tapi sebelum itu kita pilih pick tool dulu. Nah, setelah itu kita pilih warna putih. Oke, kita taruh di ungunya. Nah, oke. Setelah itu kita pilih transparent tools. Kita klik transparent terus kita pilih yang uniform transparan. Nah, supaya dia menyesuaikan transparannya menjadi 50%. Kita balik lagi menggunakan pick tools. Setelah itu kita sesuaikan, kita copy. Jadi di keyboard saya menggunakan Ctrl C, setelah itu kita pakai Ctrl V untuk menduplikat. Jadi sesuaikan, kita sesuaikan, Ctrl paste lagi. Oke, Ctrl paste. Oke.
Control face ya, kita kecilkan Control face. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gambar-gambar yang tadi sudah kita download. Yang pertama kita memasukkan gambar siswa SMK. Jadi kita bisa ambil dari folder tersebut, kita pilih gambarnya, kita bisa lakukan drag and drop di sini ya. Nah, kita sudah mendapatkan gambarnya. Nah, ini gambarnya. Kita bisa cari objek gambarnya ini, kita crop dulu ya supaya memudahkan kita bekerja nanti. Oke, kita pilih crop tool ya, jadi tools crop ya. Jadi kalian klik kiri, tahan, setelah itu geser ke bawah. Nah, setelah itu kalau sudah seperti ini, tinggal kalian klik kiri 2 kali. Nah, akan mendapatkan gambar seperti ini. Nah, untuk menghilangkan backgroundnya, kita harus menyeleksi objek yang akan kita pilih terlebih dahulu. Jadi caranya itu adalah menggunakan tools. Jadi di sini menggunakan beberapa tools, terserah kalian mau menggunakan tools yang mana. Untuk permudah, kalian bisa menggunakan free hand atau kalian menggunakan pen tools atau B-spline itu boleh. Nah, kalau di sini saya akan mencontohkan menggunakan pen tool. Nah, setelah itu kita seleksi dulu gambar yang akan kita pilih ya. Jadi kita seleksi. Oke.
Oke, kita sambungkan. Oke, kita sudah melakukan seleksi ya untuk gambar yang akan kita pilih untuk menghilangkan backgroundnya. Nah, setelah itu kita lanjut, kita pilih pick tool. Nah, setelah itu kita pilih dua objek yang tadi, itu adalah garis atau selection yang sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita pilih juga dengan cara tekan shift. Setelah itu kita pilih gambarnya. Nah, nanti akan muncul seperti icon di atas ya yang saya tunjukkan. Nah, di sini kita memilih intersect ya. Jadi kita klik intersect. Oke, jadi kalau sudah kalian pilih intersect, kalian bisa pindahkan objeknya. Nah, kita bisa delete. Nah, kita bisa pindahkan objek ini. Oke, kita sudah, untuk garisnya bisa kita hapus. Nah, kita sudah mendapatkan objek yang kita inginkan dari selection yang tadi menggunakan intersect. Oke, kita sesuaikan dengan desain kita. Oke, karena saya menginginkan yang laki-laki itu ada di sebelah kiri, kita pindahkan menggunakan mirror horizontal. Nah, oke, sekarang kita sesuaikan dengan desain kita. Nah, jadi sekarang kita tinggal memasukkan gambar yang laki-laki ini. Jadi kita langsung saja blok semua objek dari objek yang warna ungu ini yang desain kita buat, tinggal kita blok dari pojok kanan atas, kita blok semuanya. Setelah itu kita masukkan ke objek utama, yaitu objek yang kotak putih ya. Kita klik kanan, pilih power clip inside. Setelah itu kita pilih yang putih ya. Oke, secara otomatis nanti dia objek itu akan menyesuaikan dengan objek yang pertama. Jadi dia objek-objek yang tadi itu sudah masuk ke dalam objek utama kita. Nah, setelah itu kita mungkin bisa menambahkan sedikit lagi desain ya, sedikit objek ya. Kita bisa buatkan di sini objek. Oke, kita buatkan objek seperti ini. Oke, kita isi warna ungu ya. Setelah itu kita hilangkan dulu outline-nya, kita kembali ke pick tool. Setelah itu kita hilangkan outline atau garisnya ini, garis hitamnya, dengan cara di pojok kanan klik kanan. Nah, oke. Setelah itu kita copy objeknya, kita copy, kita paste, kita ubah jadi warna kuning, kita perkecil sedikit. Nah, oke, kita naikkan, oke, kita perkecil lagi sedikit. Oke, seperti itu. Nah, kita sudah mendapatkan objek ini. Sekarang kita bisa blok dulu ya, kita bisa group dulu objek tadi, kita grup dulu supaya antara warna kuning dan warna ungu itu bisa menjadi satu. Kita grup. Setelah itu kita masukkan ke dalam objek utama. Caranya klik objeknya, klik kanan, pilih power clip inside. Setelah itu kita masukkan. Nah karena asumsinya kita membuat objek ini supaya ada di belakang dari objek yang pertama kita buat, jadi kita edit dulu dengan cara klik kanan, kita pilih edit power clip. Nah, kita taruh objek ini di belakang objek yang ini, kita taruh di belakang objek gambarnya ya, gambar orangnya. Jadi klik kanan, kita pilih order. Setelah itu kita pilih back to layer. Oke, kita sudah pilih back to layer. Nah, kita sesuaikan supaya ini tidak lewat. Mungkin objek yang ini kita naikkan sedikit. Oke, seperti ya. Oke, kita sesuaikan lagi, kita kecilkan mungkin. Oke, kita pilih. Oke, kalau sudah selesai mengedit,
objeknya udah kita klik kanan, pilih finish editing power clip. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan objek ini ya. Nah, sekarang kita menambahkan logo, kita taruh di sini. Kita ambil logonya dengan cara drag and drop, kita klik kiri tahan. Setelah itu kita taruh logonya di sini dulu. Kita sesuaikan logonya, kita taruh di sini. Oke, logonya kita taruh di sana. Nah, sekarang kita membuat tulisan. Jadi cara membuat tulisan itu di bagian toolbar kita pilih text tool. Nah, setelah itu kita ketik di sini. Nah, di sini karena masih kecil kita ubah dulu ukurannya menjadi, sesuaikan ya, di sini 900. Kita pilih yang paling besar. Nah, kita buat sistem penerimaan murid baru ya, murid baru jadi SPMB ya. Oke, kita blok dulu, kita pertebal, kita pilih itu, kita sesuaikan. Oke, kita buat lagi SMK dari 3 kita mani. Oke, kita ubah ukuran fontnya jadi 200. SMK Negeri 3 Kintamani. Kalau sudah, oke, kita sesuaikan. Oke, sudah, kita buat sedikit desain lagi di sini di bawahnya supaya menjadi pembeda ya. Kita buat segini ya. Oke, kita beri warna. Kita kembali ke pictool dulu, kita ubah warnanya menjadi ungu. Nah, kita hilangkan outline-nya atau garisnya. Oke, sudah, kita buat garis melengkung di kedua sisinya. Kita pilih shift tool. Kita tarik. Oke. Nah, oke, kita kembali ke pictool lagi, kita copy. Setelah itu kita Ctrl V. Nah, kita isi warna merah. Nah, setelah itu kita transparankan warna merahnya. Oke, kita transparankan warna merahnya. Kita ambil dari sini ya, dari oke, kita tarik ke atas. Oke, kita tarik. Nah, jadi akan ada gradasi antara warna ungu dan ada warna merah. Oke, seperti itu. Nah, di sini kita isi tulisan. Kita ubah dulu ukuran font 200 ya. Tahun pelajaran tahun pelajaran 2025-2026. Oke, kita ubah warnanya. Kita untuk merubah warna kita bisa blok saja. Kita ubah warnanya putih ya. Oke, kembali ke pictool. Oke, kita kecilkan, sesuaikan. Oke, seperti ini. Baik, sudah seperti itu. Mungkin kita bisa menyesuaikan lagi sedikit. Nah, oke, kita perbesar. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan beberapa icon ya. Jadi kita bisa menambahkan beberapa icon sosial media yang sudah kita download tadi. Kita masukkan dulu iconnya, kita perbesar. Nah, kita isi, kita copy dulu ya supaya tidak nanti bolak-balik melakukan drag and drop. Kita copy dulu ini, kita copy, Ctrl C, setelah itu Ctrl V, kita bawa ke bawah. Setelah itu kita cari icon Instagram dulu, kita pilih crop tools, kita zoom sedikit supaya gampang. Setelah itu kita melakukan cropping ya. Oke, setelah itu klik 2 kali, kita sudah mendapatkan icon Instagram. Kita teks bawa ke sini dulu. Oke, setelah itu kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, kita bawa ke bawah. Kita ambil Facebook. Facebook kita nggak punya, jadi kita ambil YouTube aja. Oke,
kita sesuaikan lagi. Oke, klik 2 kali. Oke, pilih pictool, kita pindahkan. Yang terakhir kita copy dulu, setelah itu kita paste, kita ambil logo web. Kita klik 2 kali. Oke, sudah selesai. Kita sudah mendapatkan 3 icon. Oke, ini kita bisa delete. Oke, kita sudah mendapatkan 3 icon. Jadi kita buat dulu nama-namanya. Kita tambahkan teks di sini. Kita perbesar sedikit. Oke, SMKN tiga Kintamani. Oke, jadi kita drag and drop di sini dulu. Nah, oke. Setelah itu kita punya YouTube. Oke, ini bisa kita perbesar ya. Oke. Kita copy, paste, kita di sini. Setelah itu kita drag drop lagi. Kita geser. Setelah itu kita copy namanya lagi, karena nama sosial media itu kita hampir sama ya. SMKN 3 kita SCH.id. Oke, kembali ke pictools. Nah, kita geser, karena ini kita geser ya. Kita blok dulu semuanya. Kita geser, kita taruh di tengah-tengah. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan satu gambar, karena di sini agak sedikit kosong ya. Jadi kita bisa tambahkan logo SMK bisa. Oke, kita drag and drop, kita ambil. Oke, di sini. Oke, kita bisa tambahkan di sini. Baik, jadi ini desain yang akan sebagai latihan kalian. Beberapa fungsi, beberapa tools. Jadi kita di sini sudah menggunakan beberapa fungsi ya. Salah satunya itu adalah Power Clip Inside. Setelah itu kita sudah menggunakan efek blend. Di sini kita sudah menggunakan beberapa tools ya, seperti pictools. Setelah itu ada crop, setelah itu ada transparency tools. Jadi ini sangat sederhana sekali. Silakan kalian coba praktekkan. Selamat mencoba.